Hello guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Kali ini kita akan membuat dark pastami dan black fried rice atau nasi goreng hitam dan bebek pastami bebek gitu ya. Sekarang kita akan kupas bawang putih. Bawang putih kita kupas dahulu ya. Kemudian kita kupas bawang merah 3 biji ya, 3 biji bawang merahnya, dan bawang putihnya 2 biji, dan 1 biji bawang putih itu udah difermentasi atau misalkan didiamkan selama 1 minggu ya guys. Supaya kenapa? Karena supaya lebih lebih rasa garlic dan rasanya itu keluar gitu. Setelah dikupas semuanya, kita slice atau misalkan tipis-tipis ya guys. Bukan daun sih, garlic atau misalkan bawang putihnya yang udah difermentasi dan sama yang fresh. Kemudian bawang merahnya 3 siung bawang merah, dan sama di slice juga ya guys. Tiga-tiganya di slice tipis-tipis. Dan kemudian kita tambahkan daun bawang ya, daun bawang, dan jangan lupa nasinya pun nasi putih juga yang udah dinanak juga untuk membuat nasi gorengnya ya. Dan jangan lupa juga kita pakai kelapa ya, kelapa parut biasanya. Mau yang fresh mau yang dry itu terserah kalian. Kemudian gue pakai cabai hijau, saus sambal cabai hijau yang sasetan gitu, yang ada di di minimarket gitulah. Kemudian panaskan panci dan masukkan sedikit minyak untuk tumis ya. Kita masukkan telur, kita gunakan 1 telur aja ya guys. Kemudian aduk-aduk sampai dia menjadi scramble ya. Kemudian masukkan bahan-bahan yang lain seperti yang tadi udah ditumis, yang di slice atau yang sudah di tipis-tipis, yang seperti daun bawang, bawang merah ya, bawang merah sama bawang putihnya. Udah dimasukin, aduk-aduk lagi ya sampai wangi dari bawang merah dan bawang putihnya itu tercium. Aduk-aduk sampai tercium. Kemudian kita masukkan bahan-bahan lainnya seperti kelapa, yang parutan kelapa atau yang fresh juga nggak apa-apa. Kemudian daun bawang sama sambal hijaunya. Semuanya masukin. Kemudian aduk-aduk lagi ya, aduk-aduk sampai dia wangi gitu kan. Itu ada kelapa ya, biasanya kalau misalkan kalian udah dimasak dan itu wangi kelapa akan tercium, dan itu menandakan boleh memasukkan nasi ya guys. Tapi ini belum kecium, jadi kita aduk-aduk dulu ya. Setelah tercium kita masukkan nasi ya, nasinya. Aduk-aduk sampai rata ya. Kebetulan ini nasi yang kemarin ya kan, yang udah didiemin kan. Kalau misalnya dimasak dia lebih lebih lembut. Nah, ini didiemin selama sehari jadi agak-agak keras. Nah, itu cocok untuk membuat nasi gorengnya guys. Aduk sampai rata ya guys, sampai nggak ada butiran-butiran nasinya atau yang seperti bulat-bulat seperti itu ya. Kita akan hancurkan dulu. Kemudian masukkan lada hitam ya, lada hitam sekitar setengah sendok
bukan setengah sendok sih, setengah sendok teh ya, setengah sendok teh ya, masukkan setengah sendok teh lada hitam ya. Oke, kemudian bawang gorengnya ini yang udah saya bikin ya, jadi masukin aja, campur, katanya enakan ya. Jadi ini nasi goreng yang spesial ya, pakai daun goreng bawang, kemudian kelapa parut juga. Dan kenapa pakai kelapa parut? Supaya rasa santan, rasa kelapanya keluar. Oke guys, kemudian udah diaduk rata dan masukkan kecap manis ya, kecap manis guys, jangan lupa masukin kecap manis dan aduk rata sampai semuanya menjadi hitam ya. Oke, aduk sampai semuanya menjadi hitam. Oke, untuk takaran kecap manisnya itu sekitar 50 ml ya guys, 50 ml dari nasi sekitar 100 graman. Oke, aduk sampai tidak ada yang warna putihnya, nasi yang belum dicampur, sampai tidak ada nasi yang belum dicampur. Oke guys, oke seperti itu, aduk. Ini kan masih ada warna telur yang kuning seperti itu. Oke, aduk, kemudian masukkan garamnya sekitar setengah sendok teh ya, setengah sendok teh. Oke, kemudian aduk lagi aja. Udah setelah dimasukkan itu aduk lagi ya, supaya garamnya tercampur rata. Oke, supaya tidak asin gitu sedikit, jadi kita harus dicampur aduk sampai rata gitu ya. Oke, kemudian lihat guys, jadi hitam ya nasinya. Oke, kemudian matikan kompornya supaya tidak hangus nasinya ya. Oke, bukan nasi goreng hitam hangus ya guys, ini nasi goreng hitam hangus karena bumbu-bumbu yang kita pakai, bukan karena gosong ya. Jadi kita harus matikan dulu supaya itu. Oke, jangan lupa cicipi nasinya enak apa enggaknya. Oke guys, kemudian selanjutnya kita slice atau iris tipis. Ini adalah dak pastraminya yang sudah saya bikin kemarin gitu, dan ini difermentasi ya guys. Oke, cara bikinnya itu gampang sekali ya. Oke, bebek dadanya kalian sisihkan, kemudian marinate atau misalkan ungkep dengan garam, lada, black pepper ya guys. Terus bumbu cloves dan lain sebagainya kalian tumbuk, kemudian balurin ke bebeknya, kemudian ungkep selama 30 menit dan tiriskan, masukin ke freezer atau ke kulkas selama 2 hari. Oke guys, jangan ketika disimpan di dalam kulkas itu harus ditutup rapat ya, atau misalkan di wrap gitu supaya fermentasinya berhasil gitu. Oke, ini semuanya ya. Kemudian kita pakai alpukat ya. Ini alpukat enak banget alpukatnya. Di sini harganya sekitar 100 yenan atau sekitar 13 ribuan ya. Oke, kita pakai setengah aja ya. Oke, dan kita nggak butuh kulitnya, jadi kita kupas kulitnya semuanya ya. Jangan lupa ketika kalau kalian memilih alpukat itu, kalian coba pegang dulu. Dan ini kita pakai alpukat yang udah matang ya guys, gampang dimakan, langsung dimakan juga bisa. Oke, kita belah dua ya. Setelah dikupas kulitnya kita belah dua dan kita
iris tipis-tipis ya guys, seperti ini. Oke, iris tipis-tipis semuanya, belahnya ke itu ya, lurus ke atas gitu ya, memanjang. Irisnya potong belah duanya memanjang, dan irisnya pun juga memanjang. Kenapa? Karena nanti kita akan bikin setengah bulatan dan dicampur dengan nasinya ya. Oke, kita potong-potong semuanya, iris tipis semuanya ya. Oke, pelan-pelan supaya irisannya bagus dan gampang digunakan ketika kita mencetak setengah bulatan ya. Jadi kita harus dikupas lagi, yang satu lagi pun sama, kita kupas lagi aja, slice atau misalkan iris tipis-tipis lagi semuanya. Kita akan gunakan satu. Oke, irisnya seperti ini ya guys ya, seperti itu yang udah setengahnya itu harus tipis-tipis. Kenapa harus tipis-tipis? Karena ketika kita bikin bulatan, setengah bulatan itu gampang menggunakan alpukatnya itu, jadi dia nggak patah-patah gitu ya. Kalau misalkan dia jadi bulatan, jadi kita harus tipis. Kalau misalkan tebal itu biasanya dia akan patah itu, dan itu nggak bagus untuk membuat setengah bulatan itu dari cetakan ya. Oke, jadi hati-hati ketika menggaris-garisnya. Oke, setelah udah menggaris-garis, kita sisihkan dahulu ya alpukatnya. Kita bersihkan mejanya terlebih dahulu juga supaya enak melakukan kegiatan lainnya. Oke, ini cetakan bulatannya ya guys. Oke, sebelum mencetak kita harus pakai plastik wrap gitu, supaya kenapa? Fungsinya adalah untuk ketika udah dicetak dan kita mau mengeluarkan isinya itu gampang. Oke, plastik wrapnya kita cetakan, dimasukin ke cetakannya, kemudian yang alpukat yang udah di iris tipis tadi kita tata ya, kita tata menjadi seperti bulatan, setengah bulatan. Nah, seperti ini ya guys, satu-satu. Nah, gitu, seperti ini, satu-satu tempel ya guys. Oke, kalian juga menata alpukatnya jangan asal aja, nanti kalau asal bentukannya pun juga nggak bagus. Jadi kita harus lihat dari cara potongannya juga ya. Seperti itu, kita satu persatu ditata ya menjadi bulatan-bulatan. Oke, kita sedikit percepat aja ya guys. Ini tata sampai membuat circle atau misalkan menjadi bulat ya. Jangan lupa press ke tekan ya ke bawah, ke tengah-tengahnya supaya bentukannya bulat juga. Oke, kita skip aja bagian ini supaya lebih cepat. Oke, dan ini jadinya bulatannya ya, seperti ini. Oke, bisa dilihat ini kayak gini ya. Oke, kemudian kita akan isi dengan nasi hitam, nasi goreng hitamnya masih. Oke, kita masukin 1 sendok makan nasi gorengnya. Oke, ditambah lagi setengah sendok lagi, kita tekan-tekan supaya isi dari di tengah-tengahnya itu nggak ada ruangan angin-anginnya. Jadi kita harus tekan-tekan ya supaya dia keras gitu bentuknya. Tambahin sedikit lagi supaya lebih lebih berisi. Kita tekan yang alpukatnya, kita bikin bulat. Oke, dan kemudian wrap yang tersisa yang ini kita akan lapisi. Oke, kita tutup pakai plastik wrap. Oke, seperti ini.
dan tekan supaya lebih deep fresh gitu ya, supaya terbentuk bulatannya. Oke, kalian bisa lihat ini seperti ini ya, tekan lagi. Oke, dan buka, lihat ini menjadi setengah bulatan dan bagus. Oke, jangan kita tekan lagi supaya lebih berisi lagi. Oke, kita bulat lagi dan diamkan. Oke, kemudian untuk pipingnya ya guys. Oke, kita bersihkan dulu pipingnya, nggak ada debu, nggak ada apa gitu kan. Oke, yang tadi yang alpukat, yang nasi goreng hitam yang udah dicetak dengan alpukat tadi, kita buka plastiknya dan taruh di piring yang di sebelah kanan piringnya. Oke, kita buang plastiknya dan ini jadinya bagus ya. Oke, di dalamnya itu ada nasi goreng hitamnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke duck pasta mie atau misalkan bebek pasta mie ya, yang tadi udah diiris tipis-tipis, kita tata di piring. Oke, kita susun ya guys. Susunnya seperti ini aja, simpel. Kita satu-satu taruh gitu dan tata sampai mungkin sekitar 5-6 ya, mungkin cukup lah 6-7 gitu ya. Oke, mungkin 7 kali 6 kali ya. Oke, jangan lupa juga ini kita bikin juga setengah ya, setengah lingkaran ya. Oke, mungkin 7 cukup ya. Oke, 7. Oke, kemudian kita kasih tomato kecap atau tomat saus ya. Kita bikin titik-titik aja ya. Bikin titik-titik 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 cukup, dan besar dan kecil-kecil. Oke, kita kasih kecap manis juga ya. Kecap manis mungkin 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke guys, jadi ketika kita ngasih coklat titik-titik seperti itu, kita kasih yang gede kecil itu tuh. Oke, dan ini kita juga untuk pemanisnya kita kasih daun kacang-kacangan ya. Oke, seperti ini ditatanya. Oke guys, terima kasih udah nonton di acara masak-masak kali ini. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram gue mridwan_n777 3 kali guys. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Bye bye, see you.